Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Fatimah Hafiza dengan NIM 21112440007 ingin mempresentasikan tentang manajemen pendidikan untuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu kepada kalian semua tentang manajemen pendidikan. Apa itu yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Kata manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang berarti mengurusi. Manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus, yang artinya tangan, dan agere, yang berarti melakukan. Manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata manajemen yang berarti pengelolaan. Manajemen ini adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, keorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia atau orang dan sumber daya lainnya. Jadi, secara sederhana ini, manajemen bisa diartikan sebagai kegiatan mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidogagia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumah anak tersebut selalu dalam pengawasan dan pengerjaan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata pedos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Lalu ada pendidikan menurut Leinefeld. Pendidikan adalah setiap usaha pengaruh perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak untuk anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya itu untuk membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Yang selanjutnya itu ada manajemen pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Purwanto. Manajemen pendidikan menurut Purwanto ini adalah sebuah kegiatan sekolah dari sebuah kegiatan Manajemen pendidikan menurut Purwanto ini adalah sebuah kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, dan lain sebagainya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Kalau selanjutnya, menurut Usman ini, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang terakhir ini ada manajemen pendidikan menurut Nawawi. Menurut Nawawi ini mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang dapat kita ambil dari pendapat para ahli di atas ini, bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien.
Selanjutnya, ada unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama ini ada man atau manusia, material atau barang, machine atau mesin, money atau uang, method atau metode, market atau pasar, dan yang terakhir ada minute atau waktu. Slide selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Pertama ini ada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta bermakna. Yang kedua ini ada tercapainya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang ketiga ini ada meningkatkan citra positif pendidikan. Baik, selanjutnya ini pertama ada perlunya lembaga PAUD menerapkan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan anak usia dini adalah upaya untuk mengurus proses pendidikan anak usia dini agar dapat mencapai tujuan membantu tumbuh kembang anak. Standar proses pembelajaran di PAUD ini menurut Permendikbud 137 tahun 2014 pasal 11 mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Jadi di dalam lembaga pendidikan anak usia dini ini dibutuhkan manajemen atau manajemen yang efektif dan efisien. Tujuannya apa? Agar ketika pengelolaan lembaga PAUD dapat berlangsung dengan baik, maka sumber daya manusia di dalamnya, kelembagaan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yakni sosok manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, karakter, budi pekerti, luhur, cerdas, kreatif, dan mandiri. Jadi dengan demikian, pendidikan anak usia dini ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua ini ada 8 bidang garap manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen sarana pendidikan, manajemen tata laksana sekolah, manajemen keuangan, organisasi sekolah, dan yang terakhir yang ke-8 adalah hubungan sekolah dengan masyarakat humas. Yang ketiga ini ada manajemen mutu terpadu. Apa sih yang saya tahu tentang manajemen mutu terpadu ini? Manajemen mutu terpadu ini atau MMT, Total Quality Management, merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhnya kebutuhan secara stakeholders organisasi yang bersangkutan. Masalah kualitas dalam MMT menurut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak organisasi. Lalu yang keempat ada rancangan program supervisi pendidikan di lembaga PAUD. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pendidik ini adalah melalui supervisi. Supervisi adalah perkembangan kegiatan untuk membantu kepala sekolah dalam membangun dan mengelola atau membantu guru membangun kemampuannya untuk mengelola proses belajar. Ini adalah supervisi pendidikan. Jadi supervisi pendidikan pada PAUD ini merupakan tindakan memberikan bantuan pada lembaga PAUD dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelenggarakan PAUD. Supervisi yang dilaksanakan meliputi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, dan keuangan.
Adapun aspek yang dinilai dalam format supervisi kelas TK atau PAUD ini yang pertama ada administrasi pembelajaran, administrasi kelas, kelengkapan kelas, dan yang keempat ini ada kesimpulan umum. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.